Kalau sujon-jon, jangan kau ragu guru. Percaya itu masih, yakin dan percaya, saya bertanggung jawab bahasa saya. Kenapa? Saya coba melihat pergerakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang John Lado di selatan, setiap melakukan kampanye, semua keluarga tanpa saya fasilitasi sedikit, tanpa saya undang mereka, tetapi mereka begitu kotor untuk topang saya, untuk dampingi saya, untuk selalu bersama-sama dengan saya. Seperti tadi saya punya Om Dolea sampaikan, yakin dan percaya bahwa di 3 kecamatan kami di bawah yang jumlah DPT 31.000 sekian, yakin dan percaya 12.000 ada di Jawa. Yakin dan percaya. Sajalah yang menjadi persoalan. Apa yang sebut Abi tahu kedua utama satu. Bapak Ibu orang Doli, orang kota, bahkan orang Tanah selalu kami dikatakan lamboya bodoh. Kali ini sabar, lamboya tidak bodoh. Kenapa saya dapat buktikan? Di tempat ini saya sampaikan apa yang Bapak Calon Bupati tadi sampaikan dan di media. Dan saya tidak menginterogasi apa yang menjadi kejadian. Saya tidak menginterogasi apa yang menjadi kejadian. Tetapi saya sudah dapat memperhitungkan, saya sudah dapat memprediksi bahwa Loli atas masih bisa diporak-porandangkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung. Kalau begitu, Lamboya lebih maju dari orang Loli. Lamboya lebih maju dari orang kota. Oleh karena itu saya yakin dan percaya, moga-mogahan kejadian kemarin batas hari kemarin jangan terulang kedua kali. Moga-mogahan. Karena kenapa? Kami semua Walukaka Lamboya Barat sudah pakai mati bagi setiap oknum yang tidak bertanggung jawab, yang datang melakukan hal-hal tidak terpuji untuk mencederai demokrasi yang bermartabat dengan cara apa yang menjadi rumor sekarang. Lamboya sudah jaga jauh sebelumnya untuk menghargai pesta demokrasi yang bermartabat dan berintegritas. Itu Lamboya sudah lebih pintar, Bapak Mama, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, tentunya lucu kalau artinya John Lado berdiri di depan ibu bapak sekarang di kampung Lokoroja dan semua. Sesungguhnya Bapak Ibu sudah tahu persis bahwa keluarga Bapak Ibu sebagai putra Lokoroja dalam hal ini yang terkasih Bapak Yohanes tadi, yang orang luar sudah sampaikan sebuah fitnahan, sebuah inaan, sebuah degresivitas bahwa seorang John Lado tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta dan kekayaan. Betul tidak? Tetapi yang menjadi pertanyaan sangat lucu sekali. Padahal sudah diketahui John Lado tidak mempunyai harta dan kekayaan, tidak mempunyai uang, tapi anak kecil ini John Lado masih mau menerima untuk beliau sebagai calon bupati dan saya sebagai calon wakil bupati. Iya kan? Seorang calon wakil sesungguhnya harus mau mendampingi seorang calon bupati yang andalkan harta dan kekayaan. Seorang calon wakil bupati kalau mau
akan menerima orang-orang yang calon bupati yang limpah tentang kekayaan, yang limpah tentang keuangan. Tetapi kenapa seorang John Lado pilih kepada Bapak John Lado yang sama sekali tidak ada uang? Dapat saya sampaikan di sini alasan kenapa saya mau dampingi beliau. Yang pertama, saya lihat dalam auranya Bapak Yohanes tadi, tidak ada sedikit pun yang terselubung, tidak ada sedikit pun sifat kemunafikan. Seperti tadi beliau katakan, apa yang beliau rasakan pasti beliau sampaikan. Dan ketika terkuras, ketika sudah terungkap, maka sejuta maaf ada dalam diri beliau. Sehingga dengan dasar itulah yang John Lado perhatikan dengan pertimbangan kedua orang tua saya, bahwa dalam diri Bapak John Lado ada sebuah ketulusan, ada sebuah keikhlasan, ada sebuah kejujuran, ada sebuah komitmen, ada sebuah dedikasi, dan ada sebuah integritas untuk melayani Sumba Barat yang selama ini sudah menjadi Sumba Barat yang termiskin, Sumba Barat yang terpelosok. Itu dasar yang pertama, keluarga besar Luli Atas, khususnya Tiabana. Dasar yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, saya melihat untuk lengkap daripada apa yang saya sampaikan, ada kemampuan yang ada dalam diri John Lado, ada intelektual yang ada dalam diri John Lado. Maka lengkap daripada itu, ketika Bapak Ibu saudara-saudara mempercayakan John Lado dan John Lado untuk memimpin Sumba Barat 5 tahun yang akan datang, maka sebagai John Lado dan John Lado yang akan dekat dengan rakyat, maka akan kami lakukan dari fungsi pelayanan yang betul-betul pro tentang kebutuhan rakyat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, kalau begitu, supaya jangan saya salah untuk saya dampingi Bapak Yohanes tadi sarjana hukum sebagai calon bupati yang akan nanti Bapak Ibu percayakan menjadi bupati, dan saya sebagai calon wakil bupati mendampingi Bapak Yohanes tadi sarjana hukum sebagai wakil bupati, yang untuk menjadi dasar, untuk menjadi pegangan dari 3 hal yang kami menjadi pemikiran. Yang pertama, kami maju pasti harus ada dasar. Kenapa kami maju? Yang kedua, ketika ada dasar, kami akan berpikir apa yang menjadi tujuan kami maju. Ketika artinya kami paham tujuan untuk kami maju, apa yang menjadi harapan ketika kami dipercaya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, cukup membutuhkan waktu, cukup membutuhkan energi, cukup membutuhkan tenaga, cukup membutuhkan sedikit materi untuk kami berpikir terkait apa yang menjadi akar permasalahan Sumba Barat, apa yang menjadi persoalan Sumba Barat, apa yang menjadi isu Sumba Barat. Maka ketika kami temukan sejumlah permasalahan Sumba Barat, kami berdua